Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Pada interaksi manusia dan komputer terdapat 3 aspek, yaitu aspek hardware, aspek software, dan aspek brainware. Pada aspek brainware atau pada manusia dipengaruhi oleh panca indera manusia itu sendiri, seperti hidung, telinga, kemudian mata, kulit, dan lidah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi tentang panca indera manusia itu tersendiri. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akan menjelaskan tentang sensory memory store. Sensory memory store adalah menyimpan suatu informasi dalam waktu yang sangat singkat. Iconic itu untuk visual, echoic untuk sound atau voice, lalu haptic untuk touch. Short term memory store. Pertama, menahan informasi secara terbatas untuk suatu periode waktu. Pengambilan informasi secara sementara. Lalu ada long term memory. Long term memory itu adalah permanen, menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Contoh yang terdapat pada memori jenis ini adalah experience knowledge, procedure rules, and from behavior. Menurut penelitian, rata-rata manusia mengingat 20% dari apa yang dengar, 30% dari apa yang dibaca, 40% dari kita lihat dari prosesnya, 50% dari apa yang kita katakan, 60% apa yang kita kerjakan, dan 90% dari yang kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik memori. Karakteristik memori itu biasanya mengakses informasi berdasarkan keterkaitan. Manusia mudah mengingat hal-hal aneh, lebih mudah mengingat hal-hal yang terstruktur. Biasanya manusia lebih cenderung mengingat hal yang pertama dan terakhir, ingat yang sering diulang dan mudah hilang bila tidak dipergunakan. Teknik mengingat di sini ada beberapa macam cara, yaitu yang pertama grouping, yang kedua menggunakan singkatan, yang ketiga menggunakan kata kunci, dan yang keempat menggunakan irama. Kemudian di sini ada memori manusia. Memori manusia dibagi menjadi 3, yaitu sensory stores, short term memory, long term memory. Di mana sudah dijelaskan di video sebelumnya, informasi dapat disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbolik untuk sensory store. Sering disebut sebagai working memory, dapat dipandang sebagai penyimpanan temporer. Kemudian yang terakhir yaitu long term memory. Long term memory ini informasi yang masuk melalui kesadaran penuh supaya proses belajar atau lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang, yaitu sifat penyimpanan sukar dilupakan atau susah dilupakan. Sekian, terima kasih. Istilah-istilah dalam penglihatan atau visual. Yang pertama, luminance. Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan suatu objek. Semakin besar luminance sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah kontras. Selisih antara luminance objek dengan luminance latar belakang, itu disebut dengan kontras. Nilai kontras dapat positif ataupun negatif. Nilai kontras negatif akan membuat objek tidak nampak atau tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, kecerahan, yaitu suatu tanggapan subjektif pada cahaya. Tidak ada kaitannya dengan luminance ataupun kontras, namun luminance dapat berimplikasi pada kecerahan. Kemudian yang keempat, sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan adalah sudut yang dibentuk antara objek dengan mata, sedangkan ketajaman adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih bisa melihat suatu objek dengan jelas. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu medan penglihatan, yaitu sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan bergerak ke kanan terjauh.
kita lanjutkan ke penggunaan warna yang efektif. Dalam interaksi manusia dan komputer, penggunaan warna yang efektif sangat menentukan bagaimana cara manusia berinteraksi dengan komputer. Penggunaan warna yang kurang efektif menyebabkan mata mudah lelah, berair maupun sakit, sehingga penggunaan warna sangat menentukan untuk keefektifan manusia dalam menggunakan komputer. Dalam penggunaan warna yang efektif memiliki dua aspek. Yang pertama aspek psikologis dan aspek kognitif. Pada aspek psikologis, aturan penggunaan warna yang efektif yang pertama adalah hindarkan pengguna warna berikut secara bersama-sama seperti sian, magenta, dan kuning. Yang kedua, hindarkan warna biru untuk garis tipis, untuk huruf, dan bentuk-bentuk yang kecil. Lalu pertimbangkan warna tajam untuk penggunaan usia tua. Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar untuk dideteksi dibandingkan dengan kuning, hijau, atau biru. Warna berlawanan yang dapat digunakan bersama-sama. Misal merah, hijau, dan biru kuning. Kombinasi biru hijau memberikan citra yang jelek sehingga kurang menarik untuk pengguna. Hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong pengguna dengan keterbatasan dalam melihat warna. Lalu aspek kognitif. Dalam aspek kognitif dijelaskan jangan menggunakan warna secara berlebihan. Waspadalah terhadap manipulasi warna secara tidak linear. Warna yang sama membawa pesan yang serupa. Kecerahan dan saturasi akan menarik perhatian. Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Selain itu, kombinasi warna juga sangat menentukan dalam interaksi manusia dan komputer. Berikut adalah kombinasi warna yang efektif. Saat latar belakang putih, garis tipis dan teks biru, hitam, atau merah. Garis tebal dan teks hitam, biru, merah. Latar belakang hitam, garis tipis dan teks putih, kuning. Garis tebal dan teks kuning, putih, hijau. Latar belakang merah, garis tipis dan teks kuning, putih, hitam. Garis tebal dan teks hitam, kuning, putih, dan sian, dan sebagainya. Untuk kombinasi warna yang tidak bagus adalah sebagai berikut. Latar belakang putih, dilarang atau jangan menggunakan garis tipis dan teks berwarna kuning atau sian. Garis tebal dan teks kuning atau sian. Untuk latar belakang hitam, sebaiknya jangan menggunakan garis tipis dan teks berwarna biru, merah, atau magenta. Garis tebal dan teks biru atau magenta, dan seterusnya. Sekian adalah kombinasi warna dan pemilihan warna yang efektif.